Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah proses pembentukan pribadi. Apa proses itu? Bagaimana kita menghadapi proses itu? Firman Tuhan dalam Kejadian 37 ayat 36 mengatakan, "Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca keseluruhannya di dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 hingga 36. Ini merupakan kisah bagaimana akhirnya Yusuf berada di rumah Potifar. Untuk apa semua kejadian ini berlaku dalam hidup Yusuf? Sebuah ilustrasi kisah Yusuf. Yusuf menaati perintah ayahnya untuk melihat atau bertemu dengan abang-abangnya yang sedang menggembalakan sekumpulan domba. Perjalanan Daud menemui abang-abangnya itu bukannya mudah, karena Sikem berjarak 30 km dari Dotan. Yang menyedihkannya saudara, abang-abang Yusuf bukan pula bersyukur dan berterima kasih kepada Yusuf, malah merancang untuk membunuhnya. Sekalipun gagal dibunuh, Yusuf dijual sebagai hamba. Kehidupan Yusuf yang sangat mencabar di Mesir, Tuhan izinkan berlaku dalam hidupnya dan menjadi awal baginya untuk menolong keluarganya. Saudara, apa pengajaran kisah Yusuf ini kepada setiap kita? Dalam buku Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi yang digosok boleh menimbulkan getaran, bahkan percikan api. Namun, hasil akhirnya adalah pedang yang tajam. Kehadiran orang-orang yang menjengkelkan dan menimbulkan masalah boleh saja dipakai oleh Tuhan untuk mengasah tabiat kita menuju kepada keserupaan dengan tabiat Kristus. Ada kalanya saudara, perkataan atau tindakan orang lain membuat kita marah, membuat kita sakit hati atau malu. Jika kita mau menerimanya dengan hati yang terbuka dan siap diubahkan, kita tidak perlu merasa sakit hati. Malah yang luar biasanya yang terjadi ialah iman dan tabiat Kristus semakin terbentuk dengan kukuh dalam hidup kita. Tuhan bukan saja boleh membentuk kita melalui khotbah, mungkin para pastor, elders, dan siapa saja yang terdengar menyindir dan menyakitkan hati, atau mungkin melalui kata-kata sahabat yang kedengaran seperti ejekan atau mungkin hinaan. Sangat disayangkan saudara, jika kita mudah marah, jika kita membenci atau sakit hati dalam mengertikannya. Lihatlah tangan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam keselesahan, dalam comfort zone kita, melainkan untuk mengalami proses perubahan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk menerima setiap teguran yang negatif atau positif itu untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, semakin serupa dengan tabiat Kristus. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala proses hidup yang kita alami, sama ada itu baik atau tidak baik, karena kita yakin Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, supaya Ia hanya akan membentuk kita, pribadi kita yang semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara, kita tetap setia
tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk menerima segala yang negatif dan positif itu sebagai proses pembentukan pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.